Sumber dana pendukung khilafah. Benarkah ada dukungan uang dari negara lain? Jadi untuk sementara dananya itu tetap dari umat, dari infak sedekah. Tapi nanti kita dalami pemeriksaannya karena setiap pergerakan ini kalau kita lihat gerakannya kan serentak di seluruh wilayah Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera. Kita dalami, mungkin ada pemberi dana yang lebih besar lagi. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Ini menjadi catatan kita. Tapi kemudian ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, digunakan untuk jualan mereka, kelompok-kelompok seperti ini gitu, sehingga mengumpulkan dana. Dan ini sangat prihatin ya. Oke lah kalau dana itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sosial dan sebagainya, tapi kalau untuk mendukung daripada paham dan ideologi yang ternyata itu juga bertentangan dengan syariat, misalnya tadi saya katakan, ini sangat-sangat prihatin kita mendengarnya gitu. Nggak saja itu pelanggaran syariat, pelanggaran hukum positif juga sangat banyak. Ini mengumpulkan dana di masyarakat kan juga sebetulnya ada regulasinya juga, apakah ini terdaftar di Kemensos, bagaimana terkait uang sebanyak itu dikumpulkan dari masyarakat, itu juga ada aturan mainnya gitu. Jangan sampai kemudian kita ingin membantu, ingin berderma, tetapi kemudian ditujukan untuk tujuan-tujuan yang tadi saya katakan ada semacam hubur riasah, sawat-sawat kekuasaan, syahwat ingin eksis dan sebagainya, dengan menjual narasi-narasi keagamaan. Itu yang perlu kita perhatikan tuh, seperti itu. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, konsep khilafah menjadi perbincangan yang tidak asing di Indonesia. Sumber dana pendukung khilafah di tanah air pun terus mengalir. Baru-baru ini di media sosial viral seorang pengendara motor di kawasan Cawang, Jakarta Timur membawa atribut khilafah pada Minggu 29 Mei 2022 pagi. Dalam video terlihat peserta konvoi membawa bendera khilafah. Selain itu mereka juga membawa poster bertuliskan "Sambut Kebangkitan Islamnya" dan "Jadilah pelopor penegak khilafah ala minhajin nubuwah". Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Timur AKBP Edi Suroso enggan berkomentar banyak soal adanya konvoi tersebut. Dia mengklaim bahwa pihaknya hanya memiliki wewenang terkait pengaturan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Soal atribut mungkin lalu lintas enggak, lalu lintas hanya menangani ketika ada kejadian kecelakaan. Kalau soal itu jajaran wilayah ya. Singkatnya, di Indonesia sumber dana pendukung khilafah disokong oleh para jemaah itu sendiri. Mereka biasanya membentuk komunitas sebagai penyumbang dana. Komunitas ini juga menyokong sejumlah usaha yang digunakan sebagai sumber dana tersebut. Gerakan ini bersifat sebagai gerakan bawah tanah. Pengumpulan dana khilafah di Indonesia ini sangat berbeda dengan yang dilakukan ISIS di Irak. ISIS dikabarkan dapat memperoleh sedikit 11 miliar per hari dari penjualan minyak mentah. Pasalnya kelompok ini menguasai kilang-kilang minyak di sejumlah wilayah Irak. Ketika uang dari minyak tersebut menipis, pengamat Irak menyebutkan ISIS masih bisa memperoleh uang sokongan dari tawanan mereka. Meskipun isu khilafah bukan hal baru di Indonesia, namun ideologi ini terlarang dalam pembentukan negara yang berlandaskan Pancasila. Laman Kementerian Agama menuliskan, dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia, konsepsi khilafah tidak relevan lagi. Pasalnya, meskipun umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, prinsip dasar kenegaraan dan kebangsaan adalah Pancasila, bukan dengan konsep lain. Umat Islam Indonesia harus tunduk dengan kesepakatan yang dibuatnya sendiri sejak negara Indonesia merdeka dari penjajah. Oleh karena itu, konsepsi khilafah bukan dianggap salah, namun bertolak oleh mayoritas pendiri bangsa dikarenakan tidak relevan dengan konteks keindonesiaan yang majemuk. Belum lagi konsep kepemimpinan khilafah di mana kekuasaannya berada di tingkat internasional di luar wilayah Indonesia yang justru membuat Indonesia tidak berdaulat.
Polri menggandeng Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk melacak dugaan aliran dana organisasi Khilafatul Muslimin di luar negeri. Langkah ini untuk menelusuri dari mana saja pendanaan organisasi tersebut masih didalami karena Polri tidak bisa bekerja sendiri ketika menyangkut masalah aliran dana. Kita harus bekerja sama dengan PPATK, kata Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo di Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat, Jumat 10 Juni 2022.